Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu kedudukan Jatman yang dihasilkan di Kongres Jatman ke-13 yang diadakan di Boyolali kemarin, dengan status Jatman yang akan diadakan dari pihak lain, maka kedudukannya tentu akan lebih formal atau lebih berbadan hukum seperti apa yang diadakan di Boyolali kemarin. Seperti yang dijelaskan dalam kongres tersebut tentang dukungan para guru-guru thariqah muktabaroh ataupun anggota Jatman tingkat wusta, seperti yang dijelaskan dalam muktamar tersebut. Inilah penjelasannya. Dan mayoritas hadir di forum yang mulia ini, karena ini penyelenggaranya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang juga hadir para mursyid di forum ini tidak kurang dari 86 para mursyid yang hadir di forum ini. Yang saya hormati, hadir di forum yang mulia ini adalah Syekh Fadil Al-Jilani, dzurriyyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyaksikan perhelatan Kongres Jatman ke-13 beserta Syekh Rahimuddin Al-Bantani, Syekh Fathur Rahman. Beliau adalah pemimpin-pemimpin dari Thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah. Para pengurus Idarah Wusta dan Idarah Subyah seluruh Indonesia yang hadir di sini, kami laporkan kepada pengurus besar dan juga para kongresten adalah 99% dari Idarah Wusta dan Idarah Subyah hadir semua di forum ini. Kalaupun tidak hadir, mungkin SK-nya sudah kadaluarsa. Bukan tidak setuju adanya Kongres Jatman ke-13 pada sore hari ini. Selain itu, pihak panitia kongres juga menjelaskan kedudukan atau asbab musababnya diadakannya ataupun diambil alihnya Jatman oleh PBNU dan mengadakan Kongres ke-13 yang diadakan di Boyolali kemarin, dengan alasan serta berbagai pertimbangan yang sudah dipikir dengan matang dan diteliti dengan jeli. Inilah penjelasannya. Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh atau disingkat dengan Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 13, yaitu untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9. Nahdlatul Ulama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi lembaga dan badan otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesatuan Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama dan anggaran dasar rumah tangga ART NU pasal 18. 1. Badan otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dengan beranggotakan perorangan. 2. Pembentukan dan pembubaran badan otonom diusulkan pengurus besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam konferensi besar dan dikukuhkan dalam muktamar. 3. Badan otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama. 4. Badan otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun
kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. 7. Badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. A. Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah yang disingkat Jatman untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thariqah yang muktabar. Di sini juga dijelaskan yaitu asal muasal atau sejarah berdirinya Jatman, sehingga akan lebih jelas gamblang dari simpang siur sejarah yang beredar selama ini. Beginilah penjelasannya. Dan ditegaskan juga dalam anggaran dasar Jatman nomor 3 atau pasal 3, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah didirikan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1377 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 1957 Masehi, di Ponpes atau Pondok Pesantren Tegarejo, Magelang, Jawa Tengah, disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Semarang pada bulan Rajab tahun 1399 Hijriah, bertepatan dengan bulan Juni 1979 Masehi, sebagai badan otonom Jamiah Nahdlatul Ulama dengan surat keputusan PBNU nomor 137 Suriah PBNU garis miring 5 tahun 1980. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, pengurus Jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapatkan pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART-NU yang berbunyi, pengurus harian badan otonom tingkat pusat disahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi semua Banom NU itu disahkan oleh PBNU. Semua, mau Jatman, Muslimat, Ansor, Fatayat, dan semua yang Banom itu harus disahkan oleh PBNU. Jadi kalau ada Banom yang tidak melibatkan PBNU, maka dianggap itu ilegal. Jadi seluruh badan otonom ini untuk kepengurusan pusat disahkan oleh PBNU, seperti Muslimat, kemudian Ansor, kemudian Pagarnusa, termasuk Jatman ini. Kepengurusan Jatman tingkat pusat disebut Idarah Aliyah yang dipilih dan diangkat oleh Kongres Jatman yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, sebagaimana diatur di dalam pasal 32 dan 33 Peraturan Rumah Tangga Jatman yang berbunyi, Idarah Aliyah adalah pucuk pimpinan atau pengurus pusat Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, pasal 32. Idarah Aliyah dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh Kongres atau Muktamar Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah pada pasal 33. Muktamar terakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 28 Rabiul Akhir sampai tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1939 atau bertepatan 14 sampai 18 Januari 2018 yang memilih dan menetapkan Dr. Honoris Causa Habib Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Wahfiuddin Sakam SEMBE sebagai Mudir Am Idarah Aliyah Jatman waktu itu. Selanjutnya disusunlah kepengurusan Idarah Aliyah Jatman selengkapnya untuk menjalankan amanah muktamar dan melaksanakan program-program sepanjang masa khidmah 5 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2023. Dalam perjalanannya, Kiai Wahfiuddin Sakam kemudian digantikan oleh Habib Umar Mutahar SSH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Mudir Am. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merujuk surat keputusan tentang susunan Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 28 Januari 2018, maka khidmah Idarah Jatman seharusnya sudah berakhir pada tanggal 28 Januari 2023. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Peraturan Rumah Tangga Jatman di atas. Selanjutnya, Idarah Aliyah Jatman seharusnya menyelenggarakan muktamar sebelum berakhir masa khidmahnya.
Sebab peraturan rumah tangga Jatman pasal 47 mengatur bahwa muktamar selambat-lambatnya diadakan 5 tahun sekali. Namun setelah masa khidmahnya berakhir lebih dari 1 tahun, ternyata muktamar tersebut tidak kunjung diselenggarakan. Pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni menerima kunjungan silaturahim serombongan mursyid Thorekoh dan beberapa pengurus Idarah Wusto Jatman yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, salah seorang majelis Iftah wal Irsyad Idarah Aliyah Jatman. Pada intinya para mursyid tersebut menyampaikan keprihatinan atas kondisi Idarah Aliyah Jatman yang sudah kadaluwarsa dan tidak kunjung menyelenggarakan muktamar. Oleh karena itu para mursyid memohon kepada PBNU agar mengambil alih pelaksanaan muktamar Jatman atau Jatman agar dapat segera dipilih kepemimpinan yang baru untuk menggerakkan kembali roda organisasi yang sudah lama stagnan atau berhenti. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar diselenggarakan suatu forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Idarah Wusto dan perwakilan dari Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik yang bisa disepakati bersama. Maka dengan difasilitasi oleh PBNU, forum silaturahim yang disarankan oleh Ketua Umum PBNU itu telah terlaksana pada tanggal 19 September 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Hotel Bumi Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa dan Wakil Sekjen PBNU Haji Lukman Hakim serta dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan Idarah Wusto. Habib Lutfi bin Yahya yang juga diundang sebagai pimpinan Idarah Jatman masa khidmah tidak dapat hadir pada pertemuan di Surabaya tersebut. Forum tersebut selanjutnya sejatinya merupakan pertemuan informal dan tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan formal. Tapi setidak-tidaknya diharapkan bisa menjembatani perbedaan pandangan dan membangun kesamaan persepsi tentang upaya untuk mengatasi stagnasi kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Namun harapan itu rupanya belum bisa terwujud. Memang benar pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024 Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idarah Aliyah Jatman yaitu Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idarah Jatman Aliyah masa khidmah 2023 perlu diperbaharui. Bahwa Rois Am menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi, tidak resmi dari organisasi. Dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selain itu, sekalipun surat tersebut tertanggal 18 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am pada tanggal 28 Juli 2024. Maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi dianggap tidak ada. Karena ini tidak ada tanda tangan yang lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, bahwa PBNU dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap badan otonom tingkat pusat. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023
yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 2008 garis miring PBNU titik 01 garis miring A angka Romawi 2.01.33 garis miring 99 garis miring 10 garis miring 2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan forum permusyawaratan Kongres Jatman, PBNU menunjuk satu kepanitiaan yang ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 301 dan selanjutnya. Tertanggal 3 Desember 2024 yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Jatman dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, penting juga untuk diungkapkan di sini bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH, MKN, itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019. Berdasarkan pemilihan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi, yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum, Rois Am, dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akte notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Adanya dokumen resmi berupa akta notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau disebut Jatman yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini dapat kita garis bawahi bahwa bila mana ada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan Jatman itu tidak mempunyai legal standing ataupun kekuatan hukum, tetapi itu melanggar hukum, dan yang sah adalah kongres yang diadakan di Boyolali kemarin. Demikianlah sekilas tentang Jatman pada saat ini.